Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan nikmatnya pada kita semua, hingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, melaksanakan sholat berjamaah, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan diiringi dengan niat menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan pintu rahmatnya, pintu barokahnya, pintu maghfirahnya di Ramadan, yang akhirnya kita semua dimudahkan dapat masuk ke jannah. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan berbagai macam keteladanan dan kehidupan hingga kita merindukan dan menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, tak terasa kita berada di hari Jumat kedua di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan bebas dari api neraka. Tentunya kita berbahagia, kita dipilih Allah, kita dipilih benar-benar Allah, karena betapa banyak orang-orang yang merindukan ke dalam Ramadan tetapi dipanggil Allah lebih dahulu. Ketika kita berdoa, Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa balik Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Dan ini adalah suatu karunia yang sangat besar di antara kita, yaitu kita benar-benar sudah berada di bulan Ramadan hari ke-12. Tentunya ketika kita sudah berada di Ramadan, banyak sekali amal-amal yang perlu kita laksanakan. Betapa banyak orang-orang berada di bulan Ramadan mengalami kerugian. Di antaranya dia menyia-nyiakan waktu, dia tidak beramal oleh Allah SWT, dia tidak melakukan puasa. Sehubungan dengan hal di atas, pada kali ini kami akan menyampaikan tentang 5 amalan yang istimewa di bulan Ramadan. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun amal yang pertama di bulan Ramadan adalah diwajibkan kita puasa. Bulan puasa dikenal sebagai syahrul syam, bulan diwajibkan kita berpuasa. Tujuannya agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 103, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagai atas sebab kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat di atas kita bisa membaca bahwa yang diwajibkan puasa adalah orang yang beriman. Tujuannya apa? Agar orang yang berpuasa mengadakan perbaikan, yaitu apa yang diperbaiki, yang diberi adalah perbaikan iman agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Alangkah mulianya manakala kita berpuasa, diterima amal kita, kemudian dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena bahasan orang-orang yang bertakwa adalah surga yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan surga hanya diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Dan segera kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya adalah dan bumi, yang dibagi orang-orang yang bertakwa. Tentunya di bulan Ramadan ini mari kita penuh dengan harap dan cemas agar kita semua adalah doa kita dikabulkan oleh Allah Taala, amal kita diterima dan dosa kita diampuni oleh Allah, yang akhirnya
semuanya dimasukkan ke dalam surga. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Adapun amal istimewa yang kedua di bulan Ramadan adalah syahrul qiyam, yaitu bulan menegakkan sholat. Ketika kita sudah berada di bulan Ramadan, mari kita tegakkan sholat. Kita jaga sholat kita, sholat wajib kita jaga, sholat sunat kita tambah. Ketika kita menjadikan sholat wajib sebagai suatu kebutuhan, yaitu berusaha menjaga sholat di awal waktu, dilakukan secara berjamaah dan di masjid, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Begitu juga manakala kita sebelum Ramadan begitu sholat langsung kelepat, maka di bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa, maka sholat sunat ditambah. Setidaknya adalah kita rutinkan, kita lazimkan melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, dan 2 rakaat sudah isya. Karena apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang melazimkan sholat rawatib 12 rakaat, maka Allah akan membuatkan rumah di surga. Kalau ini sudah rutin, kita bisa menambah malam hari, bisa sholat tarawih, bisa sholat tahajud, atau pagi hari kita bisa sholat syuruk atau sholat duha. Dengan demikian di bulan syahrul qiyam ini kita benar-benar mendapat hidayah oleh Allah Taala agar kita benar-benar bisa menjaga sholat wajib kita dan bisa menambah sholat kita. Muslimin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Adapun yang ketiga, amal yang istimewa di bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman umat Islam, diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk dan menjelaskan petunjuk tadi dan membedakan yang hak dan yang batil. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal furqan. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran untuk manusia sebagai pedoman dan menjelaskan pedoman tadi dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Untuk itu Al-Quran sebagai pedoman Islam, mari kita dekati, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Karena manakala kita dengan Al-Quran kita memiliki masalah, maka semua masalah yang dihadapi oleh manusia sudah dijawab oleh Al-Quran. Yang menjadi masalah adalah ketika kita punya masalah tidak bisa diselesaikan, apakah kita sudah dekat dengan Al-Quran? Maka dari itu Al-Quran memberikan jalan kepada kita, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Maka dari itu kalau kita ingin menuju meniti dan lurus, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, satu huruf Al-Quran dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ketika kita bisa khatam dalam 1 bulan 1 kali saja, Allah memberikan balasan yang luar biasa, yaitu 10.270.000 kebaikan. Untuk itu bagi mereka yang sudah bisa baca Al-Quran, berusahalah punya target berapa kali khatam dalam sebulan. Dan bagi yang belum usahakan, sehabis sholat tetap membaca Al-Fatihah. Kita tujukan kepada seluruh kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita dan sebagainya, yang tidak sehabis sholat jangan kelepat. Atau juga kita baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Karena apa? Barang siapa yang baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 10 kali, maka dibuatkan rumah di surga. Untuk itu jangan lepas dengan Al-Quran. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun amal yang keempat di bulan Ramadan adalah syahrul sedekah, bulan sedekah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah ibarat menanamkan 1 butir padi yang setiap butir tumbuh menjadi 100. Untuk itu di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk bisa bersedekah, memberi makan orang yang berbuka,
memberikan santunan orang miskin, memberi bantuan pada fakir miskin dan sebagainya. Yang jelas manakala kita bersedekah, maka Allah akan menggantinya. Ketika kita bersedekah dengan harta, Allah mengganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah mengganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah senyum, Allah mengganti dengan awet muda. Setiap istighfar adalah sedekah, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah, dan setiap perbuatan baik adalah sedekah. Pada itu di bulan Ramadan jangan sampai kita tidak bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Muslimin jamaah sholat warahmatullah. Adapun yang kelima, amal yang sangat istimewa di bulan Ramadan adalah syahrul doa, yaitu bulan dikabulkan doa. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan Allah begitu dekat dengan kita. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 106, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika kau bertanya tentang diriku, katakanlah sesungguhnya kami adalah dekat. Kalau kita Allah adalah dekat, benar-benar dekat. Tapi ketika kita menganggap Allah jauh, memang Allah benar jauh. Kalau kita tidak pernah menyentuhnya, dia tidak mau menyebutnya. Tapi ketika kita menyebut Allah setiap saat, apa melalui zikir, apa doa, insya Allah apa yang kita panjatkan Allah akan kabulkan. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Untuk itu di bulan Ramadan ini, mari kita cari waktu yang sangat mustajab agar doa kita dikabulkan. Yang pertama adalah seperti kami terakhir. Yang kedua adalah antara dua khutbah. Dan yang ketiga adalah antara adzan dan iqamah. Dan yang keempat adalah ketika kita buka puasa. Maka dari itu, marilah kita cari waktu yang terbaik untuk berdoa. Insya Allah, Allah akan mengabulkan. Itulah 5 amal istimewa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan. Jangan sampai kita di bulan Ramadan termasuk orang-orang yang rugi. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa karena tidak bisa menahan makan, tidak bisa menahan minum, tidak bisa menahan batal. Sehingga setiap sore kami selalu memberikan, yaitu belajar pada anak, tabuk puasa kalau kita pelajari yang luar biasa. Karena apa? Tabuk puasa adalah jaga mata, jaga mulut, jaga hati, tidak makan, tidak minum, tidak batal. Al-Quran terus dibaca, menunggu waktu buka, sholat tarawih, makan sahur, jangan lupa untuk puasa. Itu suatu nasihat yang penuh amat dari kita, sehingga manakala kita bisa melaksanakan itu, kita benar-benar orang yang dipilih Allah SWT, yang akhirnya di bulan Ramadan kita mendapat ampunan dari Allah SWT dan dibebaskan dari api neraka. Itulah intisari khutbah kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiikum azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.